kan kita akan melakukan observasi yang sesuai jadwal yang telah kita rencanakan. Nah, Bu Adnan, saya di sini kan pada dasarnya hanya ingin membantu melihat apa yang Bu Adnan lakukan supaya Bu Adnan nantinya bisa terus memperbaiki diri jadi lebih baik, begitu kan ya? Siap. Sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, kira-kira apa yang Bu Adnan ingin saya lihat gitu. Tujuannya apa sih? Saya ingin menerapkan budaya positif. Budaya positif ya. Kenapa pengen menerapkan budaya positif? Ya agar anak-anak itu kan memiliki adab etika yang baik, kecerdasan dalam bersikap, sehingga memiliki semangat untuk belajar yang lebih tinggi. Oke, jadi Bu Adnan pengen anak itu memiliki adab atau karakter supaya dalam belajar juga anak-anak memiliki semangat gitu. Nah, kira-kira nih untuk mewujudkan pembelajaran budaya positif ini, apa indikator yang ingin Bu Adnan lihat dari budaya positif itu? Yang pertama kita melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ya. Yang kedua saya menyiapkan reward ya untuk siswa yang mungkin menunjukkan semangat belajarnya dengan cara bisa menjawab pertanyaan saya atau kelompok yang selesai. Itu kan menunjukkan itu kelompok yang kompak. Terus Dan memfasilitasi apabila ditemukan anak yang belum bisa menjalankan sepakatan kelas, ya akan saya dekati dan saya tanya latar belakangnya apa mereka itu belum bisa menjalani itu, mungkin ada masalah-masalah yang harus kita ketahui di balik mereka tidak bisa menjalankan sepakatan kelas. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di kelas itu Bu Adnan ingin membuat kesepakatan kelas yang pertama, begitu ya. Betul. Terus yang kedua, bagi kelompok atau siswa yang memiliki semangat tinggi gitu ya, maka akan memberikan reward gitu. Terus kemudian yang ketiga, jika ada anak yang mungkin rada tertinggal atau mungkin memiliki masalah, maka Bu Adnan akan memfasilitasi dengan cara mendekati gitu. Baik, kira-kira nih strategi yang akan Bu Adnan lakukan untuk mewujudkan budaya positif dengan 3 indikator tadi? Dengan belajar metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Jadi nanti Bu Adnan akan melakukan diskusi kelompok. Kira-kira dari diskusi kelompok itu menurut Bu Adnan bisa mencapai indikator tadi, kesepakatan kelas, memberikan reward, memfasilitasi anak? Insya Allah bisa, karena dari kelompok itu saya kasih 5 soal dari 5 anak, jadi sudah terhitung kalau 1 soal itu harus diselesaikan oleh 1 anak. Anak ini bisa menyelesaikan atau tidak, apakah nanti dengan waktu yang sudah disepakati itu selesai apa enggak gitu. Kalau selesai berarti anak itu kan menunjukkan tanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik, termasuk kan sudah berhasil di dalam kesepakatan kelas itu. Kalau misalnya anaknya, kembalikannya, kalau misalnya anaknya tidak selesai, berarti waktu yang disiapkan itu apakah untuk main-main, tidak melakukan tanggung jawabnya. Jadi untuk melihat tanggung jawab anak, nanti berarti di kesepakatan kelas awal mungkin akan ditekankan terkait dengan tanggung jawab gitu. Dan nanti diskusi kelompok itu anak yang indikator daripada anak bisa memenuhi kesepakatan kelas kalau mereka bisa menyelesaikan tugasnya gitu. Ada lagi kira-kira? Nah, kira-kira menurut Bu Adnan nih, kan kita belum melakukan. Ya. Nah, selama ini Bu Adnan pernah melakukan hal itu nggak? Iya. Pernah. Kira-kira? Tapi yang kalau melakukan untuk kesepakatan
kesepakatan kelas dan kelompok, ya. Hmm. Yang kurangnya satu, riwet tuh kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, menyesuaikan kondisi saya dan enggak. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Adnan nih terkait dengan budaya positif yang telah dilakukan sama Bu Adnan sebelum-sebelumnya, Iya. Bu Adnan kira-kira memberi kemampuan Bu Adnan itu dengan nilai berapa? Dan 0 sampai 10. Berapa ya kalau menilai diri sendiri, bingung saya. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya kira-kira menurut Bu Adnan 0 sampai 10 kira-kira. Ya, mungkin 85. 85. Karena dilihat dari postes yang saya lakukan, dari anak yang itu kan teruji dalam menguasai materi ya Pak ya. Materi itu kan di situ sudah tergambar kalau anak itu begitu fokus untuk belajar dan menunjukkan sikap yang baik untuk belajar. Misalnya hanya satu, memang pertanyaannya satu, tapi paling 2 atau 3 anak yang tidak bisa. Nah, kalau sekarang kira-kira targetnya berapa nih? Ini 100. Ini 100. Bisa semua. Oke, baik, berarti nanti targetnya dengan metode diskusi kelompok, budaya positif, anak-anak bisa mendapatkan hasil yang baik karena anak-anak telah menerapkan budaya positif begitu ya. Nah, sekali lagi saya mengulangi ya. Jadi Bu Adnan nanti ketika pembelajaran yang ingin dilihat adalah terkait dengan budaya positif dengan 3 indikator, yaitu kesepakatan kelas, memberikan reward kepada siswa, dan memfasilitasi anak yang belum bisa melakukan kesepakatan kelas. Metodenya diskusi begitu ya. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi? Bisa sampaikan yang memfasilitasi itu kan mungkin kalau kita lakukan di dalam jam belajar pasti tidak ya. Yang mungkin nanti entah pas istirahat ketemu atau mungkin kita panggil, prosesnya seperti itu. Berarti fasilitasi akan dilakukan di luar jam pembelajaran ya. Iya. Oke, baik. Saya rasa cukup. Setelah ini kita langsung eksekusi. Siap. 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 Baik, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ngobrol. Tidak ngobrol 1 jam ya. Iya. Terus ini berapa ininya? Pak Kaki, ini visual dong. Maunya belajarnya pas di mana? Saya nginjin kalian. Ayo. Wah. Iya, ngomong. Dah, ngomong dah. Oh, Belum mulai lah. tertib Bu. Hah? Tertib. Tertib. Tertib itu dalam arti gimana tertib? Tidak banyak gerak. Tidak punya gerak. Oh iya. Wah. Berarti kalau seluruh presentasi kan sudah tertib. Ya, mana? Kira-kira. Kata Bapak, tertib tidak bergerak. Bisa masuk? Yang lebih logis lagi. Apa? Tidak makan minum. Lagi. Berkenaan dengan belajar ini. Kalau dari Ibu bawa paket, setuju? Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, setuju? Cukup 4 ya. Oke, saya bacakan. Nah, boleh nanti kalian tulis. Perkataan ini kita akan pakai secara terus. Nah, untuk oh iya, satu lagi. Menyiapkan buku tulis khusus PS. Tidak ngobrol saat KBM, tidak makan dan minum, membawa buku paket, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, menyiapkan buku tulis khusus IPS. Maksudnya buku tulis kalian itu tidak ada materi ataupun tugas rapor yang lain. Bisa dicermati? Bisa? Bisa. Oh, baru mau pakai suaranya. Bisa disepakati? Bisa. Oke, saya ketok ya. 1, 2, 3. Silakan nanti ditulis. Ini harus kita lihat. Sekarang kita belajar mengenai dua. Artinya kita kan tahu sebab dan luas. Tahu kamu berdua? Apa? Masa daratan, Ya. masa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Oke, pertanyaan untuk Aisyah. Daratan yang luas. Ini memiliki ciri-ciri karakter. Dia tahu kalian ada berapa benua di dunia? 7. Bagian-bagiannya kalau dipecah mah banyak tuh bagiannya mah. Eropa ada berapa? Asia ada berapa? Ada yang lebih menjawab bisa dipahami lagi? Ada berapa benua di dunia?
diulangi tapi di jangan jabarkan salah lagi sama Asia juga percaya kan? Berapa? Bisa jawab Balik jauh kan? Benua Asia, Eropa, Afrika, Antartika, Australia. Terus? Udah, tahu ya itu aja. Ya. Oke, perhatikan sekarang. Kalau kita itu di negara mana? Iya. Kita di negara mana? Asia. Negara Asia. Kita di negara mana? Indonesia. Simak pertanyaannya. Kita di negara yang itu benua mana? Asia. Ya. Asia. Terus ada benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Antartika memang tidak ada kehidupan manusia, ada manusia yang sudah bertahan beberapa saat saja karena hanya untuk penelitian. Makanya jarang akan dikupas oleh dinamika penduduk. Selanjutnya letak nanti yang kita akan ini adalah letak geografis. Nanti letak geografis itu yang di mana? Ada yang tahu? Letak geografis itu yang mana? Ada yang tahu? Apa letak geografis? Letak suatu tempat di antara benua dan samudra. Ada yang tahu letak geografis Indonesia sebelum kita ke benua Asia atau ke benua yang lainnya? Indonesia. Ya. Ya, definisi letak geografis itu kan letak berdasarkan posisi di benua dan Indonesia secara geografis terletak di terus iya, tepuk tangan untuk sudah jawab 2 kali ya. Tak lupa saya kasih lihat dulu. Kayak kira, Ayu Abidi, ya. Ada jadi kalian letak geografis Indonesia di antara dua benua Asia dan Australia. Terus sama samudra Pasifik dan tentunya itu nyiapin ya peta ya. Sampai tempelin juga ada. Afgan. Kalau yang udah paham nih, kuning benua mana? Asia. Jawab. Australia. Afrika. Iya. Nanti yang akan kita bahas misalnya letak geografis benua Asia. Mana ini?
perairan semua, laut semua. Silakan kalian nanti bentuk kelompok ya, 5 orang. Menghitung 1, 2, 3, 4, 5 kembali lagi ke 1. Oke? Perhatikan nomor yang kalian ucapkan. Yuk mulai. 1. Nggak connect. Hitungan kelima balik lagi ke 1. Ini berapa tadi? 5. Oke, perhatikan. Ibu akan menulis dengan ketentuan kesepakatan kelas. Yang pertama tidak ngobrol. Coba di antara kalian nanti ngobrol ya. Nah, kalau ngobrol jadi nilai sekannya akan kurang. Terus sudah makan dan minum. Nah, kesepakatan. Bawa buku paket. Mana tunjukkan? Bawa buku paket. Nah, ini aku. Ini buku paket siapa ini? Bilang bayar. Kita nggak bawa buku paket. Kenapa? Bilang. Belajar kenapa? Hah? Nggak ada buku ya? Belum ngambil di perpus? Kenapa? Nggak apa-apa. Kira-kira kamu sih bisa belajar apa? Apa? Bukan biasa. Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Nah, di sini ibu memiliki 5 soal yang harus diselesaikan. Satu anak satu. Bu, nanti mah tulisannya macam-macam, beragam-ragam, gak apa-apa. Atau misalnya lagi ini nanti saya tanya Baim, itu suka Baim. Soalnya benua Asia. Terus cuma namanya Behaki. Itu apa tulisannya? Saya kalau kalian hari itu bagian saya apa? Baru cari di luar searching atau di buku paket, tulis dulu di buku tulis kamu. Nah, nanti kalau udah ketemu kamu bisa tulis. Tidak nunggu nyari ini ditulis temennya, kamu baru nyari. Seharusnya kalian sudah menulis. Nah. Terus nanti di sini ada nama anggota kelompok. Apa misalnya? Tidak mengerjakan benua apa? Bayaki mengerjakan benua apa? Itu kan soalnya 5, anggota saya 6. Mana? Yang satu tulis, yang berikutnya adalah yang menemukan ya. Boleh nggak seperti itu? Bisa dipahami? Siap. Kurang lebih 20 menit kerjakan.
kalau nggak bawa buku paket, nggak bisa kerja. Semangat yang belum ngambil buku paket, kami. Mega, terus ada anak cewek yang belum ngambil buku paketnya mana? Kamu hasil belum bawa? Apa yang kita bawa apa? Bawa apa ya? Bawa apa ya? Aku ambil lah. Bawa mantu. Akhirnya yang untuk belajar dia ngomong nggak punya kuota. Ayo ambil bawa. Ya, kami dapat tugas apa, Min? Nggak dapat apa-apa? Tulis enggak? Kamu dapat ilmu apa? Nggak dapat? Sudah dibagikan. Kamu? Terus tadi ya? Udah tulis apa nih? Pakai minggu ya? Iya, baca sini. Kelas di sini. Nama benua, letak geografis Asia, terletak di antara benua Eropa dan benua Australia. Luas Asia 43 sampai 44 juta kilometer persegi. Iklim Asia memiliki iklim tropis, ada juga iklim gurun dan subtropis. Benua Eropa letak geografis benua Eropa di belahan bumi utara dan di belahan bumi timur. Luas benua Eropa 10 juta 57.630 kilometer persegi. Iklim di benua Eropa iklim sedang. Benua Amerika, letak geografis benua Amerika terletak antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Luas benua Amerika 9,8 kilometer. Di benua Amerika iklim tropis basah dan iklim kontinental. Di antaranya di Samudra Atlantik dan Samudra Asia.
Untuk benua Asia, letak geografisnya di antara benua Eropa dan benua Australia bukan? Siapa yang berpendapat beda? Sama semua? Ada yang beda nggak? Di benua Eropa, belahan bumi utara dan belahan bumi timur sama atau tidak? Sama juga. Ada yang beda. Beda apa? Terletak di sebelah barat benua Asia. Kalau benua Amerika terletak di antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, sama? Sama. Yang lain? Benua Afrika di antara Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, sama. Tak kelompok. Sama tak? Oh sama. Kalau nama benua Australia di perbatasan dengan wilayah Indonesia, Laut Timur dan Laut Arafura. Nah, Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kelompok saja ya. Karena udah dibahas sama Ayu. Perbedaannya yang mana jawaban kalian kita kalau betul kan udah sama. Kelompok yang lainnya mana? Itu selesai.
dalam karena kesepakatan kelas tadi salah satunya ada melaksanakan dengan tanggung setelah dalam proses pengerjaan. Nah, tadi ibu melihat itu ada Bayaki, Ibra, Kiki, Barki, dan Fahmi tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Teman yang mau mengerjakan masih santai-santai, mencari jawaban dengan baik. Sehingga makanya yang terbaik itu kan kelompok Ibra, dan kelompok Ibra terakhir mengkulinya itu dis istilahnya, melebihi waktu yang dekat-dekat. Jadi kelompok Ayub itu yang cepat, sebelum waktu saya sudah disusul dengan kelompok Dapa, pas-pasan dan kelompok. Iya, 15 menit selesai 2012 sudah bagus. Kalau kelompoknya Aisyah, kenapa tadi belum selesai juga? Suruh ngumpulnya kok belum lagi. Udah tadi pas waktunya. Ini nanti untuk istirahat ya. Bayaki, Ibra, Kiki, Barki, Ahmi. Nah, ibu minta waktunya 5 menit teman ibu ya untuk istirahat. Mau apa? Nanti kita belajar lebih baik lagi, oke? Yes. Nah, bagikan ini laki-laki, bagikan ini yang perempuan. Satu-satu, tulis nama. Nah, perempuan di ya. Tulis nama, tulis nama. Oh itu. Emang itu. Itu pakainya mana? Kamu hasil dulu dong. Apa yang tidak bawa HP? Bawa HP. Bawa HP. Aku ambil lah. Bawa mantu. Asalnya untuk belajar dan ngomong kamu punya kuota. Ayo ambil bawa HP. Baik, gimana dan setelah observasi tadi perasaan? Ya sedikit apa ya, merasakan ada perkembangan anak yang lebih baik lagi, lebih terkondusif setelah adanya setelah kita mengadakan day positif itu. Jadi awal dengan kesepakatan kelas itu. Memang kenyataannya masih ada 5 anak ya yang memang harus ada perhatian dari. Ya tadi setelah istirahat saya juga sudah memfasilitasi anak, saya ajak bicara sampai semotivasi lagi. Ya memang
masalahnya bawa HP tapi nggak ada kuota. Gitu. Terus yang kedua belum mengambil buku paket di perpustakaan. Tadi udah dipanggil berarti ya. Ya. Nah, jadi kalau menurut Bu Adnan nih, saya sedikit mengingatkan kembali terkait dengan target kita yang di awal ya. Bu Adnan itu tadi kan udah memilih terkait dengan budaya positif, dengan indikator membuat kesepakatan kelas, memberikan reward, sama memfasilitasi anak yang belum melaksanakan kesepakatan kelas. Tadi di awal Bu Adnan sudah merasa puas karena ternyata anak-anak yang melanggar udah dipanggil gitu ya, udah bisa mengidentifikasi begitu ya. Ada lagi nggak selain itu? Mungkin persiapan media seharusnya saya itu bisa menayangkan media tentang dunia ya. Karena biar anak itu ya memang walaupun kebanyakan saya kira anak sudah paham mengenai baca peta gitu, itu mah Asia, Australia atau Amerika dan seterusnya itu paham. Jadi mengingatkan kembalinya itu saya merasa kurang. Itu kan mungkin tambahan ya? Iya. Tambahannya supaya lebih aktif lagi, supaya lebih bagus lagi pembelajarannya pakai itu media. medianya itu. Kalau dari segi Emang ada media saya buat kecil kan? betul. Nah itu kecil gitu kan. Nah kalau dari segi tadi ya, tiga indikator tadi kesepakatan kelas, memberikan reward sama fasilitasi, buatnya udah Sudah. Kira-kira kalau tadi kan nilainya 8,5 nih. Kalau sekarang kira-kira berapa? 95 kalinya. 95. 55 karena dilihat dari hasil post-test saja, alhamdulillah bener gitu, berarti anak sudah bisa 100% ya? memahami, sudah bisa memahami secara luas, anak bisa mendeteksi mana benua yang luas, mana benua yang Jadi kalau segi kepuasan mengajar, alhamdulillah sekarang udah lebih baik lah gitu ya. Udah dari 85 ke 95 sekarang. Karena tidak ada yang sempurna itu ya. Kalau boleh ada yang sempurna mungkin bisa jadi dikasih 100 kali gitu ya. Gitu. Oke, baik. Ada lagi yang kira-kira? mungkin anu ya, penataan kelas dalam membentuk kelompok itu nanti ke depannya mungkin bisa masukkan ke saya, bisa evaluasinya anak bisa kan ambil kelompok kan, tapi kayak memang sudah terbentuk tapi kayak apa ya, tidak kondusif gitu, kondusifnya tuh ngumpul di sana semua gitu, sini kosong. Oke. Ada lagi? Baik wisata, wisata maupun perbuatan kita, ya. Siap itu. Baik, tadi ya Bu Ana. Sekarang izinkan saya untuk, karena tadi Bu Ana di awal itu yang supervisi supaya kami melihat terkait dengan apa yang Bu Ana inginkan terkait dengan budaya positif, khususnya di kesempatan kelas, memberi reward sama apa tadi satu lagi memfasilitasi anak, terutama anak yang memang tidak menerapkan kesepakatan kelas gitu ya. Nah kalau saya lihat ya, saya setuju kalau Bu Ana ngasih nilai 95 gitu ya, karena emang ketiga hal ini sudah terlihat gitu. Ada tadi saya hanya melihat yang limanya ini gitu, limanya menuju 100% kesempurnaan gitu. Nah, tadi kan kalau yang bagusnya apa? Tadi Bu Ana sudah melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas, begitu ya, udah dilibatkan siswa begitu, terus sudah memperjelas hal-hal yang masih umum, aturannya yang masih umum itu sama dengan diperjelas. Misalnya kayak anak tadi tertib itu yang seperti gimana gitu. Nah itu buat kesepakatan kelas kan harus lebih jelas supaya ukurannya juga jelas. Terus juga di menuju ke terakhir Bu Ana juga mengingatkan kembali ketika ada yang melanggar kesepakatan kelasnya seperti apa. Itu sudah berjalan dengan baik. Terus memberi reward dan
kepada siswa. Walaupun sebenarnya di budaya positif itu gitu kan, budaya positif itu reward yang ini tidak barang gitu ya. Karena kita pahami bahwa reward itu pada dasarnya hanya untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang, ya itu tadi yang Bu Adam lakukan, bagaimana meningkatkan pemahaman mereka, kesadaran diri mereka gitu yang dipanggil tadi ya. Jadi sebenarnya tidak masalah dengan reward gitu, tapi jangan sampai menjadikan reward itu sebagai beban dan gitu. Nah, tadi rewardnya menurut saya sih yang udah bagus tuh terkait dengan applause gitu. Ketika siswa benar, maka tepuk tangan bagus gitu. Terus juga memberikan hadiah tadi ya, karena emang gua ada berencana memberikan hadiah gitu. Tapi yang paling penting bukan hadiahnya. Nah, yang paling penting itu justru kesadaran dirinya. Tapi akhirnya dikasih ke KB. Gitu. Apa-apalah di awal gitu ya. Di awal-awal. Jadi, itu jangka pendek, kalau jangka panjang. Terus memfasilitasi anak. Nah, Bu Adnan juga sudah memfasilitasi siswa yang tidak memenuhi kesepakatan kelas. Jadi tadi sudah ditanya dan malah tadi Bu Adnan udah setelah istirahat sudah dipanggil justru anaknya kan gitu. Terus juga sudah melakukan penguatan kembali bahwa ini kesepakatan kelas kita begini ya. Jadi kalau ada yang kira-kira melanggar kesepakatan kelas kita apa, balikin lagi ke sana. Terus ya itu tadi melakukan tindak lanjut. Jadi menurut saya pada dasarnya sudah mendekati sempurna. Hanya sedikit paling yang pengamatan saya tadi terkait dengan reward apresiasi. Kalau bagi yang benar gitu, buatnya langsung apresiasi. Tapi kalau bagi yang salah itu kurang lengkap gitu. Ya, pokoknya kamu masalah gitu tuh, gitu kali itu kamu salah, misalnya, bagus itu, ininya udah bagus nih, gitu istilahnya, jawaban yang ini udah benar, tapi belum lengkap nih, ya gitu, seharusnya gitu, tetap diapresiasi gitu, gitu, itu paling. Raidan tadi kan dia jawab ya, tapi sama ada satu lagi tuh yang menjawab, tapi kurang lengkap, yang perempuan itu tuh tadi ya kurang lengkap, itu didiemin. Jadi langsung dialih ke yang lain ya. Bagusnya kan tetap diapresiasi. Sama paling yaitu terkait dengan kesepakatan kelas di awal sudah bagus. Siswa siapa yang mau ini? Ya, pas poin 1, poin 2 dari siswa, poin ketiga anak rada mikir nih. Nah, seharusnya biarkan dulu saja mereka mikir. Nah, bukan kan langsung tuh poin ketiga dari saya ya begini begitu. Karena emang pada dasarnya kalau kesepakatan kelas dari mereka gitu, mereka lebih merasa lebih bertanggung jawab begitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga ini karena bisa diterapkan di kelas yang lain. Betul, begitu sih. Jadi catatannya cuma sedikit sekali begitu, tapi luar biasa. Karena emang saya cuma mengamati itu, jadi kalau untuk 3 poin ini paling utuh. Nah sekarang nih dari obrolan kita tadi di awal Bu Ana sudah merencanakan saya mau memperbaiki terkait dengan mempersiapkan media. Ada lagi juga saya ingin melakukan bagaimana mengatur posisi duduk siswa gitu ya. Kira-kira selain 2 ini ada lagi nggak hal yang lain? Setelah mendengarkan tambahan dari pagi untuk mengingatkan saya masalah reward atau merespon siswa yang mungkin jawabannya kurang atau kurang sempurna, kan seharusnya tetap aja diterima. Itu insya Allah ke depan saya akan. Jadi apa tadi mempersiapkan ya, mengapresiasi jawaban siswa walaupun belum lengkap. Baik. Jadi Bu Ana insya Allah nanti mau mengapresiasi jawaban siswa apa yang belum. Kenapa kira-kira mau melakukan hal itu? Ya untuk memperbaikinya biar lebih baik lagi. Karena memang perbaikan ini ya itu termasuk budaya positif ya, harus tetap menghargai jawaban anak menurut saya kan. Anak itu tetap itu merasa dihargai, biar aku tahu ya kurangnya di sini jawabannya. Untuk menghargai anak ya.
terkait dengan mengapresiasi ya. Nah, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan dari Bu Adnan dalam mengapresiasi gitu, keberhasilannya? Ya, anak akan tumbuh motivasi ya, lebih semangat lagi, lebih ingin mencoba menjawab pertanyaan lagi gitu. Ini dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi anak tetap termotivasi ya untuk Ya. menjawab walaupun salah begitu ya. Ya. Jadi tidak takut ya. Iya, betul. Aku tidak menakutkan. Betul. Anak tidak takut menjawab salah. Nah, kira-kira Bu Adnan, kira-kira untuk mendukung keberhasilan indikator ini ada nggak yang menurut Bu Adnan diperlukan untuk mencapai ini gitu? Tapi yang mana? mencapai yang itu tadi, mengapresiasi jawaban siswa kalau salah. Kira-kira Bu Adnan butuh bantuan siapa, atau butuh apa begitu? Ya, kalau menurut saya mah memberikan arahan itu ke siswa atau memberi motivasi agar sesuatu itu harus dicoba. Itu ininya usahanya. Kalau Bu Adnan kira-kira butuh bantuan dari orang untuk melihat kembali, misalkan kayak sekarang terkait dengan ini, misalkan mau disupervisi lagi sama siapa gitu. Mungkin saya juga butuhkan seperti itu ketika untuk kalau saya lihat supervisi itu kan untuk mengetahui kemampuan kita dalam mengimplementasikan apa yang akan kita lakukan itu sejauh mana keberhasilan. Berarti butuhkan rekanan supervisi ya. Nah, kira-kira kapan Bu Adnan mau mulai melakukan hal ini? Mengapresiasi jawaban siswa belum? Mengapresiasi biar nanti di dalam pertemuan berikutnya atau jam-jam pelajaran selanjutnya apabila memang ada itu pasti. Ada lagi selain ini? Saya ulangi lagi ya. Jadi rencana Bu Adnan nanti akan memperbaiki dalam hal mengapresiasi jawaban siswa walaupun belum tepat. Tujuannya untuk apa sih ya? Supaya menghargai usahaan siswa aja gitu ya. Apa keberhasilannya? Nah, ketika anak tidak takut menjawab salah, berarti keberhasilannya berhasil begitu ya. Terus yang mendukungnya berarti ada rekan kerja lagi nanti yang supervisi begitu ya. Waktunya ya di bulan selanjutnya. Nah, selain itu tadi Bu Adnan juga sempat menyinggung di awal ya terkait dengan mempersiapkan media dan pemetaan kelas. Nah, bagaimana dengan mempersiapkan media? Apa sih yang ingin Bu Adnan capai atau tujuan yang dilakukan akan mempersiapkan media? Media yang seperti apa yang ingin? Untuk media, namanya media itu kan bahan ya agar siswa itu bisa membantu memahami apa yang akan kita pelajari. Itu memudahkan siswa dalam pembelajaran ya. Ya. Terus Mungkin bisa melayangkan buku pembelajaran, bisa menunjukkan peta dunia, tergantung apa yang kita sampaikan. ukuran keberhasilannya kira-kira apa? Di media itu ada, media itu ada dan bisa Sedianya media ya. sedianya media. Ada ini tadi kira-kira ada orang yang bisa membantu dibutuhkan gitu. Media. Ada media perpustakaan. Ini berarti petugas perpustakaan ya. Petugas perpustakaan, rekan kerja, atau tahu Panuki punya yang minjem. Kan iya, nggak usah susah-susah. Kapan mau membuat medianya atau mencari medianya? Sama pertemuan selanjutnya. Ya, sama pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya nih ada satu lagi tadi yang sudah Bu Adnan nih terkait dengan penataan kelas. Ya, penataan kelas kan kita informasikan dulu ya ke siswa kalau evaluasinya
di dalam duduk membentuk kelompok itu, nah kurang bagus kalau seperti itu. Jadi ngumpul semua di sini, jadi nanti diarahkan kalau kelompok itu harus terarah. Cuma kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, kelompok tiga di sini, atau mungkin muter bisa, tapi proporsi gitu. Tanpa duduknya juga, sehingga kita jalan atau kita mau melihat dalam proses anak belajar pun ada tempatnya ngecek miring-miring gitu. Kan bisa seperti itu kan anak-anak tuh enggak. Jadi tujuannya buat apa? Tentang kelas ini? Ya agar anak satunya nyaman aja hidupnya. Kalau kita kan nyaman. Kelompok ya. Kalau udah nyaman kan mungkin komunikasinya kan lebih baik gitu. Komunikasinya lebih baik. Kalau kelompok misalnya, yang satu di sini, satu di sana gitu kan, akan bisa komunikasi dengan dalam mengisi. Kalau keberhasilannya apa kira-kira? Anak nyaman, lebih nyaman belajar. Merasa nyaman ya. Lebih nyaman belajar. Ada yang bisa membantu dalam terselenggaranya penataan kelas yang baik? Siapa kira-kira yang dibutuhkan? Ketua kelas, Siswa. siswa. Kapan mau sampai hal ini? Sama. Ya nanti kalau melaksanakan berarti apabila akan ada kerja kelompok lagi. Ya baik, saya boleh ulangi lagi ya. Jadi aktivitas pengembangan yang akan Buana lakukan, yang pertama itu mempersiapkan media pembelajaran, yang kedua penataan kelas, dan yang ketiga adalah mengapresiasi jawaban ya, siswa walaupun bunyi. Nah tujuannya kalau mempersiapkan media itu membantu memudahkan siswa dalam memahami materi. Kalau penataan kelas agar siswa nyaman dan mudah dalam berkomunikasi, begitu ya. Kalau yang belum lengkap itu lebih kepada menghargai usaha anak. Ukuran keberhasilannya tadi berarti yang pertama tersedianya media, kalau yang kedua anak merasa nyaman, kalau yang ketiga anak tidak tanggung jawab sama. Pendukungnya kalau yang pertama itu petugas perpustakaan, rekan kerja, saya bisa di situ ya. Terus juga kalau penataan kelas ya ketua kelas, siswa. Kalau yang apresiasi jawaban siswa itu bisa kalau sekolah mungkin ya sebagai supervisor atau rekan kerja gitu. Kapan dilaksanakannya itu ya cepat Lihat siapa? Lihat dulu berikutnya. Baik, Bu Ana, saya rasa cukup untuk aktivitas kita hari ini. Saya tunggu kabar berikutnya terkait dengan rencana penemuan ini. Mudah-mudahan yang tadi udah 95 nilainya, nanti bisa jadi 98 atau 99,99 ya. Kan di kelas yang lain gimana kan belum tentu kita akan mendapatkan subjek yang. Oh, kita dari 85 tadi bisa jadi ke berapa di kelas lain begitu ya? Ya. Luar biasa. Kan belum tentu. Baik, ini terakhir nih. Ya. Kalau tadi saya melihat bagaimana Bu Adnan mengajar, gitu, yang memberikan masukan, walaupun saya juga belum tentu baik begitu mengajar kan. Nah sekarang saya pengen menerima masukan dari Bu Adnan ya, terkait dengan coaching yang sudah saya lakukan sama Bu Adnan hari ini, mulai dari pra tadi, observasi sampai hari ini. Bagaimana? Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya untuk Pak Niki yang sudah memilih saya sebagai untuk diketahui gitu lah, partner lah dalam belajar, sehingga kan terima kasihnya itu kan kalau tidak dengan cara kita akan belajar untuk memperbaiki diri ya. Kita tahunya di mana sih kalau hari ini gimana caranya, kita bersyukur seperti itu. Untuk program coaching bagus ya, lanjutkan aja gitu. Dari Dua periode. Tahap berikutnya ya, 2 periode, 3 periode gitu. Pada dasarnya apa ya, Pak? Bukan berarti saya nantang atau apa sih. Saya niatnya mah hanya untuk belajar dan memperbaiki dalam pelayanan saya terhadap siswa gitu. Jadi mah disenang aja, disenang nggak apa-apa. Jadi apa sih mah ayo gitu. Biar dilihat nih apa yang kita ke depannya. Kalau saya Masukannya buat saya apa? Buat Pak Rugi mah
bagus sih 100%. Gak ada manusia yang sempurna. Satu ya bagus, ada komunikasi, pemberitahuan sebelumnya, ya, dan apa ya, untuk proses seperti ini sudah dilakukan dengan baik. Terus memberikan feedback atau masukan yang luar biasa menurut saya. Ya itu insya Allah saya akan lakukan untuk kedepannya lah. Ya untuk kelas yang lain bisa lebih baik lagi, atau mungkin kelas yang tadi saya bisa melayani. Baik Bu Andan, terima kasih atas kesempatannya dan kemauan Bu Andan untuk bisa berpartner gitu ya. Pastinya saya banyak juga mengganggu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.